Selamat datang di petualangan melintasi rentang waktu yang membawa kita kembali ke era gemilang punk rock, di mana terbitnya sebuah ikon dari kerajaan musik alternatif yang tiada tanding. Bayangkan, pada tahun 1974, di tengah hiruk-pikuk kota New York yang penuh gejolak, lahir sebuah band yang akan merubah jalan sejarah musik untuk selamanya. Mereka adalah The Ramones. 4 anak muda dengan rambut gondrong, jaket kulit, dan semangat pemberontak yang terpancar dari setiap denting gitar mereka. Ramones adalah band punk rock Amerika yang terbentuk di Forest Hills, Queens, New York, Amerika Serikat pada tahun 1974. Mereka sering dianggap sebagai grup punk rock pertama dan sangat berpengaruh di dunia. Band ini dibentuk oleh 3 orang personilnya, yaitu John Cummings sebagai gitaris, Douglas Colvin sebagai gitaris dan vokalis, serta Jeff Hyman sebagai drummer. Mereka juga mengajak teman mereka, Richie Stern, sebagai basis. Setelah beberapa kali latihan, Richie Stern keluar dari band, sehingga posisi basis digantikan oleh Douglas Colvin sambil bernyanyi. Colvin adalah personel pertama yang menggunakan nama panggung Ramon, dan ia menyebut dirinya sebagai Didi Ramon. Colvin terinspirasi dari penggunaan nama samaran Paul McCartney, yaitu Paul Ramon. Penggunaan nama panggung Ramon juga dipakai oleh 2 orang personel lainnya. John Cummings menjadi Johnny Ramone dan Jeff Hyman menjadi Joey Ramone, sekaligus menamai band mereka menjadi The Ramones. Johnny mengajak teman sekolahnya yaitu Thomas Erdelyi untuk bergabung menjadi manajer band mereka. Karena suatu alasan, Joey Ramone beralih menjadi vokalis dan posisi drummer diisi oleh Thomas Erdelyi. Thomas kemudian juga mengubah namanya menjadi Tommy Ramone. Tanggal 30 Maret 1974, mereka menggelar pertunjukan pertama mereka di Performance Studios. Lagu-lagu yang mereka mainkan sangat cepat dan singkat, rata-rata berdurasi kurang dari 2 menit. Setiap lagu pasti dibuka dengan teriakan khas dari sang basis. Pada waktu itu, sebuah skena musik baru muncul di New York, yang berpusat di 2 klub kota Manhattan, yaitu Max Kansas City dan yang lebih terkenal di CBGB. Ramones memulai debut mereka di CBGB pada tanggal 16 Agustus 1974. Lex McNeil yang kemudian mendirikan Punk Magazine menggambarkan efek dari penampilan Ramones tersebut. Mereka semua mengenakan jaket kulit hitam, dan mereka selalu menghitung tempo lagu. Penampilan mereka begitu mencolok, mereka bukanlah kaum hippie. Ini adalah sesuatu yang benar-benar baru. Dengan cepat, Ramones menjadi penampil tetap di klub tersebut. Mereka tampil sebanyak 74 kali hingga akhir tahun. Nama Ramones semakin terkenal, hingga pada akhir tahun 1975, mereka menandatangani kontrak dengan Seymour Stein dari Sire Records. Istri Seymour Stein, yaitu Linda Stein, kemudian menjadi manajer Ramones. Ramones kemudian diakui sebagai pionir dari skena baru yang disebut punk rock. Pada bulan Februari 1976, The Ramones merekam album debut mereka yang berjudul Ramones. Album ini diproduksi oleh Craig Leon dari Sire Records, dibantu oleh Tommy sebagai produser asosiasi. Anggaran yang dikeluarkan untuk album ini sangat terbatas, hanya sekitar $6.400. Album ini kemudian dirilis pada bulan April 1976. Foto ikonik sampul album ini diambil oleh Roberta Bailey, seorang fotografer dari Punk Magazine. Album ini disambut dengan ulasan positif dari para kritikus musik rock. Namun album ini tidak berhasil secara komersial, hanya mencapai peringkat 111 di tangga album Billboard. 2 single dari album ini, yaitu Blitzkrieg Bob dan I Wanna Be Your Boyfriend, gagal masuk tangga lagu. Namun mereka mendapat kesempatan tampil di luar New York dan melakukan tur ke Inggris. Di sana mereka bertemu dengan Sex Pistols dan The Clash. Pertemuan mereka tersebut membantu perkembangan skena punk rock yang sedang berkembang pesat di Inggris. Pada tahun 1977, mereka merilis 2 album sekaligus, yaitu Leave Home dan Rocket to Russia. 2 album tersebut diproduksi oleh Tommy dan Tony Bon Jovi, sepupu dari John Bon Jovi. Album Leave Home kurang sukses di tangga lagu dibandingkan dengan album Rocket to Russia yang meraih peringkat 49 di tangga album Billboard 200. Rocket to Russia menjadi album Ramones yang paling sukses secara peringkat pada masa itu. Album ini juga menampilkan single pertama Ramones yang masuk tangga lagu Billboard, meski hanya mencapai peringkat 81. Single tersebut berjudul Sheena is a Punk Rocker.
Single berikutnya berjudul Rockaway Beach mencapai posisi 66 dan menjadi peringkat tertinggi yang pernah dicapai oleh single Ramones di Amerika. Pada penghujung tahun 1977, Ramones merekam It's Alive, yaitu sebuah album konser live di Rainbow Theatre London yang kemudian dirilis pada bulan April 1979. Pada awal 1978, Tommy yang sudah lelah dari tur memutuskan untuk meninggalkan band. Ia tetap terlibat sebagai produser rekaman untuk Ramones dengan menggunakan nama aslinya, Erdely. Posisinya sebagai drummer digantikan oleh Mark Bell yang sebelumnya menjadi anggota band hard rock pada awal 1970-an bernama Das. Mark Bell kemudian mengganti namanya menjadi Marky Ramone. Di tahun yang sama, band ini merilis album studio keempat mereka berjudul Road to Ruin. Album ini diproduksi oleh Tommy dan Ed Stasium, menampilkan beberapa elemen baru seperti gitar akustik, beberapa lagu balada, dan 2 lagu pertama dari band ini yang berdurasi lebih dari 3 menit. Meskipun album ini tidak berhasil masuk ke dalam Billboard Top 100, lagu I Wanna Be Sedated yang ada dalam album maupun sebagai single menjadi salah satu lagu yang paling terkenal dari band ini. Seni pada cover album ini adalah hasil karya dari salah satu pendiri punk magazine, yaitu John Holmstrom. Mereka juga berperan dalam film berjudul Rock and Roll High School, karya Roger Corman pada tahun 1979. Produser terkenal bernama Phil Spector tertarik dengan Ramones dan kemudian memproduseri album mereka berikutnya yang dirilis pada tahun 1980 berjudul End of the Century. Meskipun album ini menjadi album Ramones yang meraih peringkat paling tinggi dalam tangga lagu, yakni mencapai peringkat 44 di Amerika Serikat dan nomor 14 di Britania Raya, tetapi Johnny dengan tegas menyatakan bahwa ia kurang suka dengan album tersebut, dengan alasan lagu-lagu pada album ini sedikit melenceng dari suara punk rock. Pada 1981, album ke-6 mereka dirilis dengan judul Pleasant Dreams. Album ini berisi materi yang mengarahkan band ini semakin jauh dari suara punk rock, tidak seperti album-album awal mereka. Album ini diproduksi oleh Graham Gouldman dari grup pop Inggris 10cc. Album ini berhasil mencapai peringkat 58 di tangga lagu Amerika Serikat. Namun terdapat 2 single yang bisa dibilang gagal pada album tersebut. Tahun 1983, Ramones merilis album berikutnya berjudul Subterranean Jungle, diproduseri oleh Richie Cordell dan Glenn Kolotkin. Album ini dianggap membawa Ramones kembali ke jalur musiknya, seperti pada masa awal terbentuk. Album ini mencapai puncaknya pada peringkat 83 di Amerika Serikat. Album ini juga menjadi album terakhir Ramones yang berhasil masuk ke dalam Billboard Top 100. Kemudian, Marky dipecat dari band karena masalah alkohol. Dia digantikan oleh Richard Reinhardt yang mengadopsi nama Richie Ramone. Joey Ramone mengatakan kalau Richie Ramone telah menyelamatkan band dan mengembalikan semangat dalam band. Richie adalah satu-satunya drummer Ramones yang menyanyikan vokal utama dalam lagu Ramones, seperti pada lagu You Can Say Anything Nice. Richie juga menjadi satu-satunya drummer yang menjadi penulis lagu tunggal untuk Ramones, termasuk hit mereka Somebody Put Something in My Drink serta Smash You. Album pertama yang direkam oleh Ramones dengan Richie adalah Too Tough to Die pada tahun 1984, yang diproduseri kembali oleh Tommy Erdely dan Ed Stasium. Album ini menandai pergeseran menuju suara asli band, seperti pada album-album awal mereka. Pada tahun 1985, Ramones merilis single berjudul Bonzo Goes to Bitburg. Lagu ini ditulis oleh Joey sebagai protes terhadap kunjungan Ronald Reagan ke sebuah pemakaman militer Jerman yang mencakup makam para prajurit Waffen SS. Lagu ini muncul dalam album studio ke-9 mereka yang berjudul Animal Boy, dirilis pada tahun 1986. Tahun berikutnya, band ini merekam album terakhir mereka dengan Richie yang berjudul Halfway to Sanity. Richie meninggalkan band pada bulan Agustus 1987 setelah terjadi konflik keuangan dengan Johnny. Johnny menolak memberikan presentasi dari uang hasil penjualan merchandise yang telah diminta berdasarkan lamanya dia bergabung dengan band dan penggunaan nama serta gambarnya oleh band. Richie digantikan oleh Clamber dari band Blondie yang saat itu telah bubar. Clamber kemudian mengadopsi nama Elvis Ramone. Menurut Johnny, penampilan dengan Elvis Ramone merupakan sebuah kegagalan.
Elvis Ramon dipecat setelah 2 penampilan, yaitu pada tanggal 28 dan 29 Agustus 1987, karena permainan drumnya tidak sejalan dengan band. Bulan September 1987, Marky Ramon, yang kini sudah menjalani hidup tanpa alkohol dan obat-obatan, kembali bergabung dengan band. Bulan Desember 1988, Ramones merekam materi untuk album studio ke-11 mereka, yang seharusnya menjadi comeback bagi band tersebut. Album ini diberi judul Brain Drain, diproduseri oleh Boo Foyer, Ray, dan Bill Laswell. Part bass pada album ini dikerjakan oleh Daniel Ray dan Andy Sernoff dari Dictators. Didi Ramon hanya merekam vokal tambahan dalam album ini, dengan alasan bahwa anggota band termasuk dirinya sedang mengalami masalah pribadi dan perubahan yang cukup besar, hingga ia tidak ingin lagi menjadi bagian dari band tersebut. Album ini dirilis pada pertengahan tahun 1989, mencakup lagu hit dengan peringkat tertinggi di Amerika Serikat, berjudul Pet Sematary. Meskipun sebenarnya tidak ingin lagi menjadi bagian dari band tersebut, Didi Ramon yang pada saat itu telah berhenti minum alkohol hadir dalam tur dunia untuk album Brain Drain. Dia tampil dalam pertunjukan terakhirnya bersama Ramones pada tanggal 5 Juli 1989 di One Step Beyond Santa Clara. Dia kemudian digantikan oleh Christopher Joseph Ward yang mengadopsi nama C.G. Ramon. C.G. Ramon tampil bersama Ramones hingga Ramones bubar. Awalnya, Didi Ramon sempat mencoba karir singkat sebagai rapper dengan nama Dede King. Namun, ia kembali ke genre punk rock dan membentuk beberapa band dengan semangat yang mirip dengan Ramones. Ia juga tetap melanjutkan menulis lagu-lagu untuk Ramones, meskipun tidak pernah bergabung kembali dengan band tersebut. Pada tahun 1991, kontrak Ramones dengan Sire Records selesai. Ramones kemudian menandatangani kontrak baru dengan Radioactive Records pada akhir tahun. Mereka segera memulai sesi rekaman untuk album berjudul Mondo Bizarro yang dirilis pada tahun 1992. Album ini diproduseri kembali oleh Ed Stasium. Album ini diharapkan sebagai kebangkitan bagi Ramones. Setelah beberapa tahun mengalami penurunan popularitas, album ini mendapatkan sertifikat emas di Brazil setelah terjual sebanyak 100.000 kopi, menjadi penghargaan emas pertama yang diberikan kepada Ramones. Sementara itu, single utamanya berjudul Poison Heart menjadi hits 10 besar di Amerika Serikat. Pada tahun 1993, Ramones merilis album berjudul Acid Eaters yang berisi lagu-lagu versi ulang. Pada tahun yang sama, Ramones tampil dalam serial televisi animasi The Simpsons. Mereka menampilkan musik dan suara untuk versi animasi dari diri mereka sendiri. Dalam episode Rosebud, produser eksekutif David Mirkin menggambarkan Ramones sebagai penggemar The Simpsons yang sangat besar dan bersemangat. Pada tahun 1995, Ramones merilis album studio ke-14 dan terakhir mereka yang berjudul Adios Amigos, dan mengumumkan bahwa mereka akan bubar pada tahun berikutnya. Penjualan album ini tidak mencolok, hanya menduduki posisi rendah dalam tangga lagu Billboard selama 2 minggu. Pada akhir tahun 1995, band ini melakukan tur perpisahan yang diiklankan sebagai penampilan terakhir mereka. Namun, mereka menerima tawaran untuk tampil dalam festival Lollapalooza yang ke-6 di Amerika Serikat. Festival itu berlangsung selama musim panas berikutnya. Setelah tur Lollapalooza berakhir, Ramones mengadakan pertunjukan terakhir mereka pada tanggal 6 Agustus 1996 di Palace Hollywood. Rekaman konser tersebut kemudian dirilis dalam bentuk video dan CD dengan judul We're Outta Here. Selain Didi Ramon yang muncul kembali, pertunjukan ini juga menampilkan beberapa tamu seperti Lemmy dari Motorhead, Eddie Vedder dari Pearl Jam, Chris Cornell dan Ben Shepherd dari Soundgarden, serta Tim Armstrong dan Les Fredriksson dari Rancid. Pada tanggal 20 Juli 1999, Johnny, Joy, Tommy, Marky dan C.G. tampil bersama di Virgin Megastore di New York City untuk sesi tanda tangan autograf. Ini merupakan kesempatan terakhir di mana keempat anggota asli kelompok tersebut tampil bersama-sama. Pada tahun 1995, Joey Ramone didiagnosis menderita limfoma. Dia kemudian meninggal akibat penyakit tersebut pada tanggal 15 April 2001 di New York. Tommy, Richie, dan C.G. hadir dalam acara pemakamannya.
Tanggal 5 Juni 2002, Didi Ramon ditemukan meninggal akibat overdosis heroin. 2004, film dokumenter End of the Century, The Story of the Ramones dirilis. Tak lama setelah itu, Johnny yang telah didiagnosis menderita kanker prostat pada tahun 1999 meninggal dunia pada tanggal 15 September 2004 di Los Angeles. Pada hari yang sama dengan kematian Johnny, Museum Ramones pertama di dunia dibuka untuk umum, terletak di Berlin, Jerman. Museum ini menampilkan lebih dari 300 barang kenangan, termasuk sepasang jeans panggung milik Johnny, sarung tangan panggung milik Joy, sepatu sneakers milik Marky, dan tali bas panggung milik CG. Pada tanggal 30 April 2014, album debut mereka yang berjudul Ramones mendapatkan sertifikat emas dari Recording Industry of America setelah berhasil menjual 500.000 kopi setelah 38 tahun dirilis. Arturo Vega, direktur kreatif dari pembentukan mereka pada tahun 1974 hingga pembubaran mereka pada tahun 1996 dan sering dianggap sebagai anggota Ramones kelima, meninggal akibat kanker pada tanggal 8 Juni 2013 pada usia 65 tahun. Anggota asli terakhir, Tommy Ramone, juga akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 11 Juli 2014 setelah berjuang melawan kanker saluran empedu. The Ramones, band yang berawal dari klub sempit kota New York hingga menggebrak panggung-panggung dunia dengan semangat penuh. Band ini tidak hanya merubah wajah musik, tetapi juga membawa semangat revolusi yang tak tergoyahkan. Dengan seragam khas mereka, lagu-lagu yang menyuarakan pemberontakan, dan sikap yang membakar semangat ribuan penggemar, Ramones telah mengukir sejarah tak terhapuskan. Melalui lirik-lirik yang sederhana tapi dalam, mereka merangkul para penolak konformitas, menjadi ikon kebebasan, dan membuktikan bahwa musik adalah bahasa universal perubahan.